Dalam waktu semalam, Cahya tewas di tangan pemuda yang baru ia kenal. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Cahya menolong Abdul alias Botak, namun Abdul justru membawa harta Cahya setelah menyayat lehernya hingga tewas. Inilah serial tabir, niat baik dibalas kematian. Ditemukannya mayat laki-laki, berupa leher telentang, lalu ditutup dengan kain sarung. Saya kepikiran buat nguasain hartanya, Pak. Motornya, dompetnya, ada handphone, Pak. Saya pegang kepalanya, begitu pas dia agak nongak, saya sayat di bagian leher sini, Pak. Sungguh tragis. Dalam waktu semalam, Cahya tewas di tangan pemuda yang ia tolong dan baru ia kenal. Setelah menguasai sepeda motor dan harta benda milik korban, pelaku kabur ke Bekasi, Jawa Barat. Saya ngambil pisau, saya taruh tasnya saya taruh pinggang, saya ngambilkan sarung, terus akhirnya dia saya ajak lagi, "Bang, ayo." Kalau di tempat tadi kayaknya kita mau teriak-teriak juga nggak ada yang ngomelin. Kalau di sini kan nggak enak, "Bang, berisik, Bang." "Oh ya boleh." Langsung ke tempat kejadian, Pak. Saya pegang kepalanya, begitu pas dia agak nongak, saya sayat di bagian leher sini, Pak. Posisi kamu di mananya korban? Saya di belakangnya, Pak. Pelaku mengaku membawa lari sepeda motor dan barang pribadi milik Cahya. Sementara mayat Cahya ditutupi kain sarung di lahan kosong di kawasan Pondok Aren, Tanggerang, Selatan, Banten. Ya, saya merencanakan itu pas dari rumah, Pak. Waktu yang tadi kita udah ke TKP, terus saya pulang, saya kepikiran buat nguasain hartanya, Pak. Motornya. Saat melakukan penyelidikan, tim Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya memposting pelaku di media sosial. Postingan tersebut mendapat respon dari salah satu akun yang menyatakan jika anggota keluarganya juga hilang saat bersama pelaku pada tahun 2016. Di Instagram resmob_PMJ kan kita menampilkan tuh, Mbak, ungkapan kasus yang kita ungkap. Kebetulan di situ ada orang yang menanyakan, yang mengatakan bahwa kakaknya hilang terakhir di tahun 2016 itu bersama-sama dengan dia. Saya langsung direct message ke si komentar tersebut. Saya menanyakan, apakah benar pada waktu itu bersama-sama dengan si pelaku ini atas nama inisial AS ini? Kita tanyakanlah, kita konfrontir dengan pelaku ini, Mbak. Untuk pendalaman, untuk pengakuan saat ini, si pelaku ini memang mengatakan bahwa dia membunuh daripada orang yang diberitakan pada saat itu, Mbak. Setelah diusut, Abdul Syukur juga pernah melakukan pembunuhan serupa di tahun 2016. Romdoni, kakak korban, menyebut adiknya terakhir kali keluar rumah bersama dengan pelaku. Menyadari adiknya menghilang, lalu ia memutuskan membuat laporan kehilangan ke pihak kepolisian. Namun bertahun-tahun tak mendapat respon dari pihak kepolisian. Postingan dari Resmob waktu itu melihat pelaku si Abdul Syukur alias Botak, ya, itu yang waktu itu tahun 2016 kita cari, kita laporkan ke polisi, ternyata nggak ada. Nah, ketemunya itu kemarin saya dapat berita di Resmob, beritanya saya lihat, wah ternyata ini benar, itu ya. Karena waktu itu terakhir adik saya keluar sama dia itu tahun 2016,
Terus sama dia diajak keluar, terakhir udah nggak ada lagi. Terakhir keluar korban sama si Botak, sama si Abdul Syukur itu. Ramdhani meyakini jika adiknya Muhammad Yusuf yang akrab disapa Ucuy tewas di tangan pelaku. Ia mendapat kabar dari pacar adiknya yakni F yang juga mantan pacar pelaku. Pelaku mengaku telah menghabisi nyawa korban. Dan beberapa hari kemudian temannya datang ke rumah, namanya Epi, waktu itu memberi kesaksian bahwa adik saya si Ucup sudah dibunuh sama dia. Gitu. Oke. Itu pengakuan yang ngebunuh itu dari siapa? Epi itu mantan pacarnya. Abdul Syukur dan Yusuf pernah memiliki masalah pribadi. Syukur mengaku kekasihnya pernah direbut oleh Yusuf. Syukur merasa dikhianati persahabatannya oleh Yusuf. Kalau tahun 2016 itu Pak, nama korbannya Muhammad Yusuf Pak. Itu disebabkan dari pacar saya yang dipacarin sama dia Pak. Sehingga saya juga gila Pak, ngajak dia berantem. Dan sampai pada akhirnya nyawanya pun hilang Pak. Cuy maafin gua cuy. Tolong tak kata dia. Bawa gua ke rumah sakit. Akhirnya dia langsung saya tinggal. Kabur Pak saya Pak dari situ Pak. Motornya saya bawa. Dalam kasus pembunuhan Muhammad Yusuf, motif Abdul Syukur juga tidak beda jauh dengan tewasnya Cahya di Tangerang Selatan, yakni ingin menguasai harta benda korban. Alhamdulillah sih Abdul Syukurnya udah ketangkep. Ya, saya harap dihukum yang seberat-beratnya dan orang seperti itu kalau sampai keluar nantinya dia akan melakukan hal seperti itu terus. Karena ini udah yang kedua, yang kemarin itu kalau misalnya saya nggak tahu juga mungkin nggak tahu juga dia di mana. Pihak keluarga akhirnya lega mendapat jawaban soal kematian adiknya. Sang pelaku telah ditangkap pihak kepolisian dan mereka berharap pelaku bisa dihukum mati.